Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mari kita lanjutkan tafsir maudhu'i bidirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Furqan nomor 25, ayatnya yang ke-62. Judul teksnya adalah pergantian siang dan malam, evaluasi dari yang waktu malam tidak beribadah, kurang ibadah, dan atau sebaliknya, koreksi di waktu malam kena siangnya kurang baik ibadah. Itu yang pertama. Kedua, adanya pergantian siang malam itu untuk beribadah, untuk bersyukur kepada Allah. Itu judul teksnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat 61 dan 63 sampai 76 surat Al-Furqan, maka di ayat 61 itu menjelaskan Allah menciptakan galaksi atau menciptakan tempat beredarnya bintang-bintang besar. Dan juga Allah menciptakan matahari dan bulan. Matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Proses matahari dan bulan itu untuk kita mengetahui waktu pergantian matahari, siang dan malam, bulan, atau siang dan malam, bulan dan matahari. Kemudian akan mengakibatkan ada pekan, ada tahun. Waladhi jala samsa ya wal qamar nuro li ta'lamu ada sinin dan surat Yunus. Allah ciptakan bulan dan matahari untuk mengetahui bilangan tahun, bulan, pekan dan hari, plus juga untuk mengetahui detik, sekon, jam untuk kita beribadah. Itu ayat 61. Sedangkan ayat 63 sampai 76 itu menjelaskan tentang karakteristik hamba Allah yang menggunakan siang malam, pekan, bulan, dan tahun. Dan kalau kita melihat Natal dan Tahun Baru 2025 bergantian dari 2024, berarti judul kontemporer adalah Refleksi 2024-2025. Apa itu refleksi? Refleksi itu sebenarnya sebuah proses untuk merenungkan kembali apa yang telah terjadi dan sudah dilaksanakan di tahun 2024. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh pengalaman dan pengamalan supaya lebih baik atau terbaik di tahun 2025. Itu hanya refleksi. Refleksi itu sebenarnya proses introspeksi diri kita yang sudah tadi banyak melibatkan perjuangan, pengamalan. Lalu kita harus juga melihat kebiasaan-kebiasaan yang lalu, apakah baik atau sebaliknya, sudah maksimal atau belum, sehingga kita harus mengevaluasi. Itu artinya refleksi. Dan juga diartikan bahwa refleksi itu sebenarnya merupakan langkah tepat, langkah penting untuk kita mendapatkan sesuatu yang terbaik, baik secara persoalangan, lembaga, baik swasta atau negara. Itu harus dievaluasi. Itu artinya refleksi. Tahun 2024, apalagi negara 5 tahun ke belakang, itu harus dilihat untuk 5 tahun ke depan. Merefleksikan kejadian yang sudah kepada yang akan datang, satu kewajiban, keharusan bagi setiap manusia muslim. Kenapa? Sebab di surat Al-Furqan ayat 62 ini tadi ada dua khilfatan itu. Khilfatan itu bergantian atau silih berganti. Kalau kita nyebutnya saling berganti, silih berganti. Itu sebutnya ada dua. Satu tadi untuk yadzakar, untuk kita mengambil pelajaran. Nah, setelah kita tahu tentang pelajaran
yang masa lalu ternyata jeblok nilainya, maka harus memperbaiki di tahun 2025. Itu ayat Zakaro, teksnya surat Al-Furqan ayat 62. Sehingga kita diharapkan oleh Allah awal syukur, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Syukur artinya sorful adil adimah ulikolah, mengamalkan segala potensi yang ada pada kita untuk keperluan dan kebutuhan kita, bukan keperluan Allah, keperluan dan kebutuhan kita, yaitu ingin sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Ini maksud dari awal syukur di teksnya itu. Baik hadirat Allah, kita juga harus melihat beberapa ayat yang lain. Misalnya, kenapa kita harus mengevaluasi? Karena Natal dan Tahun Baru merupakan satu bagian yang tidak bisa dilepaskan. Kalau merenungkan Natal dan Tahun Baru ini berat evaluasinya. Sebetulnya yang disebut Tahun Baru itu muharram bagi Muslim. Sebab setelah Natal artinya, apalagi tadi sampai membolehkan mengucapkan Selamat Natal, apalagi sampai ikut ke gereja, ikut Natal, ini saya kira kan berat, pelanggaran berat, kemusyrikan. Artinya kita kalau tetangga atau diri kita atau siapa itu memperingatkannya berat, sebab sampai hari ini masih kontroversi. Artinya kontroversi artinya ada yang membolehkan Natalan itu, ada yang mengharamkan, dan ada yang menyatakan musyrik dan murtad. Ini saya kira persoalan kita. Ya, Natal dan Tahun Baru, sehingga Tahun Barunya jadi semu. Sebab setelah melakukan kemaksiatan itu, kalau dilihat dari arti Natal dan Tahun Baru. Baik, saya ingin beri kejelasan secara tafsir. Kenapa masih ada orang membolehkan? Sebab sebetulnya melanggar dari Fatwa Majelis Ulama tahun 2005. Sepilis itu sekularisme, pluralisme, liberalisme diharamkan oleh Majelis Ulama. Jadi orang yang mengatakan boleh Natalan, boleh ikut Tahun Baru, Natal dan Tahun Baru Masehi, itu sebenarnya melanggar Fatwa Majelis Ulama. Karena sepilis itu artinya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Sedikit akan saya jelaskan apa itu sepilis. Sekularisme itu membedakan antara negara dan agama, membedakan antara dunia dan akhirat. Itu sekuler. Tidak boleh agama dibawa ke negara. Kalau negara saja, tidak boleh pakai agama. Itu hanya sekuler. Itu bertentangan dengan soal Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu fis-silmi fil Islam. Masuklah ke dalam Islam kafatan. Kafatan jami'a syara'il Islam. Tafsirnya dulu Jalan Suyuti, kafatan masuklah kamu ke dalam semua syariat Islam. Saya kata silmi itu boleh dibaca silmi, boleh dibaca salmi. Itu maknanya Islam, al-Islam. Udhulu fi silmi, pi itu dorob. Masuklah kamu, dorob itu satu lingkungan. Pi artinya harus sesuai dengan syariat Islam. Dan juga ditafsirkan dari kafatan. Bukan hal udhulu fi silmi, tapi kafatan. Kafatan hal dalam keadaan kamu Islamnya itu yang paripurna. Islam yang paripurna, tidak separuh-separuh. Ini ada asbab nuzul sebenarnya. Dulu ada Abdullah bin Abdul Salam. Dia ada dua Abdullah. Satu Abdullah bin Ubay bin Salul, kedua Abdullah bin Abdul Salam. Kalau Ubay bin Salul tidak masuk Islam. Kalau Abdullah bin Abdul Salam masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, masih juga mengganggu-ganggukan ashabat. Karena Yahudi dia. Kalau misalnya hari Sabtu, itu masih mengagung-agungkan. Itu tidak boleh. Dan juga di dalam Islam itu pun ada yang halal, yang haram. Daging babi haram, daging sapi, kambing yang tidak ganas dan tidak berkuku dua halal. Tapi Abdullah bin Salam masih mengharamkan daging ibil. Ibil itu unta, bukan babi. Tidak boleh makan daging unta itu. Ya alasannya memang mereka begitu. Dan juga sapi. Di dalam Islam itu sapi dan unta boleh. Jadi mereka dari aspek makanan masih dipilah-pilih gitu.
masih ikut kepada makanan Yahudi. Demikian pula masih dalam ibadah, masih juga selain ibadah ke masjid, masih mengganggu-gangguan gereja atau pura. Padahal itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu dilarang. Makanya setelah Abdullah bin Abi Salah dengan sahabat-sahabatnya masih melakukan sinkretisme, pencampur adukan antara ibadah hari Jumat dan hari Sabtu, masih menghalalkan makanan yang dihalalkan syara, maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khususnya Abdullah bin Salam tadi teman-temannya, udkhulu fismi kafah. Kalau sudah masuk Islam semuanya, jangan separoh-separoh. Kalau dibedakan begitu namanya ini tadi sekuler. Jadi orang-orang yang masih ke pemahaman sekuler itu melanggar surah Al-Baqarah 208. Apa sebut pluralisme? Pluralisme itu banyak, bertebaran atau macam-macam ya. Kalau disebut pluralisme, agama yang banyak atau bermacam-macam. Kalau disebut pluralisme, dianggap bahwa jadi pluralisme itu menganggap semua agama sama. Surah Al-Imran, inna dina ilal Islam, hanya satu agama yang diridhai Allah itu Islam. Dan kedua di dalam surat Al-Maidah ayat 69. Bapak bisa lihat. Inilah orang yang mengatakan pluralisme boleh, sampai nikah beda agama boleh. Ini bertentangan dengan surah Al-Maidah 69. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saya pernah mendengar, Pak, itu profesor, doktor, kiai haji, gelarnya itu banyak banget. Dia mengartikan ayat ini seenaknya saja. Dia bilang gini, innal ladzina amanu, seseorang beriman, wal ladzina hadu, orang Yahudi, wasabiun, orang yang beribadah ke bintang atau ke malaikat, wan nasoro, dan Nasrani. Itu dianggap sama saja. Islam, Yahudi, Sabiin, Nasrani sama. Padahal itu menurut ahli tafsir, innal ladzina amanu sudah di situ. Sebab itu mubtada, khobarnya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman tidak harus takut masa depan dan tidak boleh sedih masa lalu dunia. Itu tafsirnya begitu. Sedangkan walladzina hadu itu wawunya istinaf. Istinaf mulai. Jadi walladzina hadu artinya mubtada. Tidak boleh wawunya huruf atop, tidak boleh. Sebab kalau disebut huruf atop, jadi orang beriman sama orang Yahudi sama. Apalagi disebut wa ma'iyah. Itulah mereka itu salah karena mengartikan surat Al-Maidah 69 salah. Diartikan seseorang beriman dan orang Yahudi dan orang Sabiun, penyembah api atau berhala, penyembah malaikat atau matahari, dan Nasoro, itu dianggap sama. Di situ dia titiknya. Saya pernah Pak Profesor dengar begitu. Padahal di situ walladzina hadu wasabiuna wan nasoro adalah orang-orang Yahudi, Sabiin dan Nasrani. Pala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, sama tadi obatnya. Pada mutimul faidahnya pala khaufun 'alaihim, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin tidak boleh rasa takut masa depan dan sedih masa lalu. Tapi man amana billahi wal yawmil akhir, Yahudi yang iman kepada Allah, kepada hari akhir. Nasrani yang iman kepada Allah dan hari akhir. Sabiin atau Sabiun yang iman kepada hari akhir. Baru itu yang benar. Bapak-bapak, Masya Allah, itu bilang akidah, repot. Jangan pun bilang akidah. Ada seorang kiai punya istri 9. Gara-gara salah mengartikan surah Al-Isra ayat kedua. 9 istrinya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Fankihu ma tobalakum, tikahi oleh kamu istri yang kamu senangi. Masna 2, wa sulasa dan 3, wa ruba dan 4. Ya jadi 9. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Padahal wa-nya di situ wa huruf al, mananya al. Tikahi oleh kamu 2 atau 3 atau 4. Kalau ngaji tafsir begitu. Jadi mereka itu sebenarnya memahami ayat itu tidak tuntas, sebab mungkin ayat tidak kaidah bahasa Arab. Anak profesor sekarang punya tafsir membolehkan ikut Natal bersama, itu dari mana rumusnya? Masalah akidah itu. Bapak sudah ada. Jadi saya kira tadi kenapa mereka masih ada Natal bersama, ada tahun baru ikut buyut trompet? Karena memang mereka
kurang literasinya, kurang ilmu tafsirnya. Belajar tafsir yang benar, insya Allah tidak akan sesat. Sebab bisa saja orang melakukan kesalahan, tidak sholat. Dia bilang, kenapa saya harus sholat? Wal asri innal insana bihusin, demi waktu manusia semua rugi. Oh, artinya saya sholat. Mana itu sholat? Rugi, sholat rugi. Itu kan salah tafsir. Padahal illal ladzina amanu wa amilus sholihat, tidak rugi orang itu iman dan amal soleh. Kalau dia tidak iman amal soleh, rugi. Jangan kemudian dia tidak mau sholat karena gara-gara innal insana bihusin. Jadi banyak contoh-contoh para kiai, para ulama, apa ustaz dan gus banyak yang salah. Surah Al-Maidah ayat 69 tadi. Kesalahan dari mengartikan agama semua sama. Akhirnya nikah beda agama boleh. Hari Jumat suaminya ke masjid. Lalu anaknya karena tidak ikut suaminya, yang ikut ibunya ke gereja. Sedangkan surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, supaya tenang dalam rumah tangga. Kalau sekarang anaknya misalnya ke gereja, bapaknya ke masjid, pas begitu masak suaminya mengharamkan babi, istrinya membolehkan babi, dan beda agama. Ini tidak akan ada ketentraman. Jadi haram hukumnya nikah beda agama. Kalau mereka membolehkan ahli kitab itu dalam Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina ahli kitab, makanan ahli kitab halal bagi kamu, wa ta'amukum hilul lahum, makanan kamu halal bagi mereka. Hanya ahli kitab yang mengharamkan babi. Kalau ahli kitab sekarang kan yang menghalalkan babi, berarti tidak ada ahli kitab itu. Karena tidak ada ahli kitab, kenapa? Karena mereka makanannya beda. Wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan ahli kitab halal bagi umat Islam. Kalau sekarang kan menghalalkan babi mereka, menyesuaikan mulut Islam haram, berarti tidak ada ahli kitab itu. Jadi mereka membolehkan nikah beda agama karena ahli kitab. Salah. Bukan ahli kitab, itu Nasrani, berbeda makanannya. Yang dihalalkan itu ahli kitab yang makanannya sama. Sedangkan mereka beda makanannya. Wa ta'amukum lahum, makanan kita halal bagi mereka. Kalau mereka makan kambing, halal bagi mereka. Kalau kita diberi daging babi, gak makan kita, karena haram. Baik, saya kira ini kaitan dengan dari pluralisme ya. Ada satu lagi, liberalisme. Apa liberalisme? Liberal itu bebas tadi, bebas memilih agama. Padahal di surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama. Jadi menurut mereka bebas, tidak ada paksaan. Mau apa saja bebas, gitu. Tidak ada paksaan, bebas. Sehingga liberal, bebas. Padahal kita lihat tafsirnya, Pak. Itulah ikraha fiddin ketika ada Abu Lisan itu punya anak duluan ke Madinah, lalu mereka tidak muslim lah gitu. Nah, ketika datang ke Madinah, Abu Lisan ini ngajak ke anaknya, kenapa kamu masih Yahudi masuk Islam? Gak mau sih. Yang satu lagi Nasrani, kenapa kamu masuk Islam? Gak mau. Hanya ribut, bapak dan anak ribut. Kedengaran Rasulullah, siapa yang ribut? Ini anak saya tidak mau diajak masuk Islam. Yang satu masih Yahudi, yang satu Nasrani. Turun ayat ini, la ikraha fiddin wa Husain, tidak boleh dipaksa. Kalau masuk Islam tidak boleh dipaksa. Ad-dukhul fil Islam tidak boleh dipaksa. Mau muslim silakan, mau kafir silakan. Ini artinya dibebaskan itu kalau masih di luar Islam. Bebas. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa orang iman silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, mau kubur silakan kubur. Silakan, mau iman silakan, mau kubur silakan. Kalau belum Islam, kalau sudah muslim harus dipaksa. Kalau belum tidak boleh dipaksa. Itu maksudnya la ikraha fiddin, kalau mau masuk Islam. Kalau muslim tidak boleh bebas. Masa sudah muslim bebas? Boleh memilih. Kalau sudah muslim tidak boleh memilih. Kamu mau ke gereja silakan, mau ke pura silakan. Tidak hanya tafsir saja. Jadi paham liberal itu Pak salah mengartikan surah Al-Baqarah ayat 256. Menganggap semua agama sama, bebas memilih agama. Tapi dia sudah muslim. Yang bebas itu masih kafir menurut Islam. Boleh kamu muslim, boleh kafir, bebas silakan saja. Kalau kamu sudah di Islam tidak boleh bebas. Kalau kamu mau masuk ke rumah boleh, kalau mau pulang lagi silakan. Syaratnya apa? Kamu belum masuk ke rumah, boleh masuk ke rumah, boleh pulang lagi. Tapi kalau sudah di rumah tidak boleh, bebas. Datang ke imam, ngambil piring sendiri, ngambil makanan sendiri, bebas.
Islam sih jangan bebas, harus dilaksanakan di dalam Islam semuanya. Makanya ada haqqatu qoti, takwa yang sebenarnya, Islam yang sebenarnya, mukmin haqqo, mukmin tulen, mukmin sejati. Itu yang diharapkan evaluasinya tadi di tahun 2025 salah satunya. Apa yang harus kita lakukan evaluasi dari tahun 2024-25? Refleksinya ini minimal ada 4 lah yang harus dilakukan. Sebab tadi ini sebenarnya dari surat Al-Imran ya, ayat 139, 140, 141. Pertama, itu harus membaharui iman kita, tambah ilmu kita. Yang saya ambil dari pendapat Syekh Nawawi Tanah Al-Bantani di dalam kitab Nasrul Ibad. Itu jelaskan, dia mengutip pendapat hadis Rasulullah SAW, Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar itu namanya Jundab bin Janadah. Rasulullah menasihat 4 hal ketika berhadapan masa sulit. 1, jadidi as-safinah fa innal bahra amik. Baharu bahteramu, servis imanmu, perkokoh keyakinanmu, sebab dunia ini dalam. Ini kan sama dengan wasiat Luqmanul Hakim keputranya. Ya bunaya, wahai anakku, jadidi as-safinah. Yang disampaikan, inna dunya bahrun amik. Dunia ini lautan yang dalam. Fa'alikum bisafina, kau harus punya bahtera, yaitu maksudnya at-taqwa ilallah. Jadi takwa ini salah satu cara tadi untuk memperbaiki iman. Pertama, tahun 2025 bagaimana kita membarui keimanan dengan penuh keyakinan dan tamak ilmu terus menerus supaya takwa dan amal solehnya banyak. Yang kedua, khudiz zada kamilan. Ambillah bekal yang cukup, sebab inna safara ba'id, perjalanan ke akhirat itu jauh. Kalau kita mau pergi ke tempat jauh, bawa mobil bagus tapi bensinnya kurang, pasti mogok. Mobilnya sudah bagus, cukupkan bekalnya, bensinnya. Kira-kira gitu digambarkan dengan perjalanan jauh. Kita harus watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal adalah takwa. Takwa, sebab sebaik-baiknya bekal untuk di akhirat adalah takwa. Amal soleh, tentu amal soleh itu tadi ilmunya ada, imannya ada, baru amalnya soleh. Ini yang kedua, khudiz zada kamila, siapkan bekal yang sempurna sebab perjalanan jauh. Dan yang ketiga, khafibil hamla fa inna sa'udata qaul, ringankanlah dosa, ringankanlah dunia, jangan terlalu banyak dunia. Sebelum meninggal jangan terlalu banyak menumpuk dunia. Di bank sudah keluarkan, infakkan. Jangan demikian dosa, jangan tuh banyak dosa. Sudah tutup dengan tobat. Ini khafibil hamla 2 tafsirnya. 1, ringankan dosa, jangan tuh banyak dosa, berat. Dan kedua, ringankan dunia, sebab banyak dunia masalah nanti di akhirat. Dunia itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Saya bersering sampaikan, orang yang punya banyak dunia dengan orang yang miskin ketika meninggal dunia jauh 500 tahun bedanya. Orang miskin kena habis semua miskinnya, kena diinfaknya Allah, itu sudah di surga 500 tahun. Sedangkan yang menyisakan harta itu baru datang, ditanya dari mana kamu, banyak pertanyaan saya, sehingga sulit untuk masuk surga karena gara-gara loba teh duit, udah habiskan semua. Seperti para sahabat, para Rasulullah. Saya kira ini yang ketiga, khafibil hamla, ringankan saja dunia. Ini lebih baik diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan. Demikian dosa, segera tobat. Innamat taubatul lil yamanus sayyat summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya tobat yang diterima oleh Allah itu tobatnya orang yang ketika berbuat dosa langsung dia tobat. Kalau dinantikan nggak bisa, apalagi diprogramkan untuk merahasi maksiat, tidak bisa. Harus segera tobat ketika melakukan maksiat. Surat Al-Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Syaratnya kalau kita ingin diterima tobat, tidak terus-menerus melakukan dosa. Berapa tadi? 3 ya. Yang keempat, akhlisil amal, tulus ikhlas dalam beramal. Fainan nakid basir, sebab Allah yang mengintai itu selalu melihat, mewaspadai kita, melihat terus menerus dimanapun kita berada. Bahkan ada nasihat dari Sulaiman Ad-Darimi. Sulaiman Ad-Darimi mengatakan begini, tuba liman tobat lahu khutwatun wahidah fi umri la yuridu illa lillah. Bahagia sekali orang itu yang punya langkah dan banyak jalan, banyak bergerak
banyak beraktivitas, tetapi semuanya, setiap langkah dan geraknya itu lillahi ta'ala. Setiap melangkah lillahi ta'ala, mengelip lillahi ta'ala, ngomong lillahi ta'ala, semua geraknya lillahi ta'ala. Kata Sulaim Ad-Darimi, itu bahagia sekali orang kalau tadi punya gerak langkahnya lillahi ta'ala. Ada para syair mengungkapkan begini, Pak. Fardun 'alan nasi ayatubu lakin tarakud dunubu aujabu. Kewajiban kita memang taubat setelah berdosa. Itu wajib. Wajib kepada setiap manusia yang berdosa taubat. Tetapi lebih wajib lagi meninggalkan dosa. Seperti orang kalau mau berobat ke dokter bagus, tetapi yang paling bagus menjaga penyakit, jangan sampai sakit. Sekali lagi, yang kedua, wasabru pinna ibad sa'bu lakin pauta thawabi as'abu. Sabar dari setiap dapat musibah, bencana itu sulit, tetapi sulit lagi menjaga pahala dari amal kita. Itu menjaga pahala lebih sulit daripada taubat dari dosa. Sabar dari musibah sulit, tetapi lebih sulit lagi kalau kita menjaga pahala jangan sampai hancur. Kita kalau sabar diberi musibah bisa kan? Tetapi ketika diberi harta syukur itu lebih susah. Nah, kayak kita nggak punya uang terus ya, supaya sabar. Sebab kalau sudah punya uang harus bersyukur. Jadi sabar bisa, syukur belum tentu bisa. Ini para ulama-ulama ahli sastra sudah mengambil situ. Wadaru pisarfi ajab ini, lakin ghaflatun nasi ajab. Wadaru pisarfi ajab. Pergantian bulan, pergantian tahun memang indah sekali, ajib. Tetapi manusia lupa itu lebih ajib. Dia kalau lupa di bulan yang lalu tidak mengerjakan yang baik di bulan sekarang, itu sangat ironis. Kalau kita melihat pergantian ini, tapi ada ya orang lebih dahsyat, itu ironisnya. Kalau dia sudah lewat waktu, belum dia taubat, belum beramal soleh. Tahun 2024 dia masih sama, nanti 2005 itu orang yang celaka. Harusnya kita kalau di tahun 2024 misalnya ibadahnya 50%, 2025 60% dan seterusnya sampai 100%. Wa kullu ma yaji qarib likul liklin maut min dzakar. Setiap yang akan datang dekat, tetapi kematian lebih dekat. Hari Senin dan Selasa dekat. Sekarang hari Senin, besok Senin dekat. Kematian lebih dekat, sebab mungkin kita tidak sampai Selasa. Bisa saja meninggal habis sholat maghrib. Banyak sekali orang yang meninggal tidak diduga. Karena itu setiap yang akan datang dekat, tetapi kematian lebih dekat. Tahun 2024 lihat sudah dekat. 3-4 hari setahun lagi dekat, tetapi kematian lebih dekat. Jangan disia-siakan waktu kita. Kita terbatas. Kita hanya beberapa saat saja ditakdirkan Allah SWT di dunia ini. Yang paling lama adalah kekalian. Makanya nanti hasunat mustaqor wa muqamah. Kita kejar hasunat mustaqor wa muqamah, tempat yang paling ideal, tempat tinggal yang paling indah dan paling tinggi adalah surga. BCP mah Bogor mah eta tempatan eta. Imah-imahan. Tempat yang sebenarnya surga itu yang dikejar. Hasunat mustaqor wa muqamah. Yang dikejar adalah ghurfah, tempat surga tertinggi, surga Firdaus, dan lama di sana kita. Di dunia mah sebentar. Saya kira inilah refleksi tahun 2024 dan tahun 2025, 2-3 hari kita ke depan. Dan dikaitkan tadi dengan Natal, ini adalah cukup luar biasa kita mentaubatinya teman-teman kita. Mungkin kita ada yang masih mengucapkan selamat Natal. Dan nanti malam Selasa, Rabu ya, malam Rabu ada pergantian tahun. Hati-hati, jangan main petasan, jangan main trompet. Itu mereka, kita mah ada aturannya. Ya lebih baik kita berzikir. Mudah-mudahan di malam tahun baru tinggalkan tradisi-tradisi lama, sebab itu ada penyalahgunaan dari syariat Islam. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah tahun 2025 yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.